Libur Lebaran di Jogja sebentar lagi nih, dan itu artinya cuma satu, saatnya berburu kuliner. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal susun bareng-bareng daftar kuliner paling viral dan paling seru di Yogyakarta. Siap? Yuk kita mulai petualangannya. Pasti sering dengar kan lirik lagu yang bilang selalu ada sesuatu di Jogja. Nah, buat kita para pencari rasa, sesuatu itu ya seringnya makanan. Jogja tuh emang selalu punya kejutan di tiap sudutnya. Entah itu rasa baru yang lagi viral atau rasa klasik yang bikin kangen. Yuk kita buktiin bareng-bareng keajaiban Jogja di setiap piringnya. Oke, kita mulai dari pagi hari. Pas matahari Jogja baru mulai anget-angetnya. Sarapan di sini tuh bukan cuma sekedar ngisi perut loh. Ini tuh ritual, penentu mood buat seharian penuh. Pilihan sarapan kamu bisa nentuin arah petualangan hari itu. Nah, pertanyaan pertama dan paling krusial, pagi ini kamu tim mana? Tim legendaris yang nyari rasa otentik turun-temurun? Atau tim viral yang penasaran sama apa yang lagi heboh di media sosial? Pilihanmu bakal bawa kita ke dua ikon sarapan Jogja yang beda banget. Nah, ini dia nih duelnya. Di sisi kiri kita punya gudeg Yujum. Ini tuh rasa Jogja yang sebenar-benarnya. Gudeg kering yang otentik, disiram kuah areh gurih plus krecek pedes. Pilihan klasik yang nggak pernah salah. Terus di kanan ada lupis Mbah Satinem. Wah, ini dia bintangnya media sosial sampai masuk Netflix loh. Kebayang nggak sih manis legitnya gula merah kental yang lumer di atas lupis kenyal? Jadi, tim gurih legendaris atau tim manis viral? Eits, tunggu dulu. Ada pilihan ketiga nih. Gimana kalau kita gak milih berdasarkan rasa, tapi berdasarkan suasana? Mungkin ada di antara kalian yang pengen kabur sejenak dari ramainya kota dan memulai hari dengan tenang. Dan ini dia jawabannya. Kopi Kelotok. Coba deh bayangin, kamu sarapan di tengah hamparan sawah yang ijo royo-royo. Menu andalannya sih sederhana tapi juara banget. Nasi megono anget ditemenin telur dadar crispy yang tebelnya luar biasa. Oh, dan jangan sampai lupa pisang gorengnya yang legendaris itu. Ini bukan cuma sarapan, ini terapi. Oke, energi pagi udah keisi penuh. Sekarang kita beralih ke santapan utama. Di Jogja, makan siang sama makan malam itu bukan cuma soal makanannya, tapi soal pengalaman. Vibe-nya itu lo harus dapat. Lagi-lagi, saya tawarin ketenangan nih. Gimana rasanya kalau makan siang atau makan malam kamu ditemanin angin sepoi-sepoi dan pemandangan sawah yang bikin adem mata? Selamat datang di Oseng Deso. Ini beneran surga prasmanan di pinggir sawah. Gini, poin utamanya, kamu bisa milih sendiri dari lebih dari 39 jenis lauk dan sayur tradisional. Dijamin kalap. Dan harganya? Ramah banget di kantong, mulai dari 4 ribuan aja. Pengalaman makan otentik dengan pemandangan yang tak ternilai. Nah, sekarang kita bahas kebutuhan yang penting banget buat para orang tua yang lagi liburan. Nyari tempat makan enak, itu satu hal, tapi nyari yang ada playgroundnya buat si kecil, nah itu tantangan lain. Tenang, Jogja punya solusinya kok. Dan ini dia jawabannya. Joglo Parisewu, tempat yang pas banget buat keluarga. Bayangin ya, konsepnya joglo tradisional dikelilingin taman hijau sama sungai kecil. Poin utamanya, ada area playground yang aman, jadi anak-anak bisa lari-larian, sementara orang tua bisa makan dengan tenang. Menunya juga macam-macam, jadi semua pasti kebagian makanan favoritnya. Oke, gimana kalau sekarang kita naikin level pengalaman kuliner kamu jadi sesuatu yang lebih mewah, lebih bersejarah, dan berkelas. Kayak ngerasain hidangan yang biasa disantap sama para sultan di Keraton Yogyakarta. Inilah Balai Raos, sebuah tempat di mana setiap hidangan itu punya cerita. Di sini kamu bukan cuma makan, tapi juga nyicipin sejarah. Menu-menu otentik kegemaran Sri Sultan disajikan langsung dalam suasana klasik di lingkungan keraton. Ini benar-benar pengalaman makan yang elegan, penuh budaya, dan pastinya nggak bakal terlupakan. Setelah nyicipin sejarah, sekarang kita putar haluan 180 derajat. Yuk, kita lompat ke dunia yang serba cepat, serba viral, dan kekinian. Karena Jogja itu bukan cuma kota tradisi, tapi juga pusat tren kuliner baru yang lagi meledak di media sosial. Saya yakin banget kamu pasti sering lihat ini seliweran di medsos. Tempat makan bakso yang antriannya selalu panjang dan bikin semua orang penasaran apa sih yang bikin ini jadi sespesial itu. Ini dia, Bakso Pajero. Kunci viralnya itu ada 3, inovasi, porsi, sama harga. Mereka punya varian unik kayak bakso iga mercon yang pedesnya nampol, sampai bakso dengan lelehan keju mozzarella yang lumer banget di dalamnya. Porsinya jumbo, harganya ramah di kantong. Pantesan aja jadi favorit semua orang. Dan coba lihat ini, buat semangkok bakso mozzarella seviral itu, harganya bahkan nggak sampai Rp20.000. Ini bukti kalau di Jogja, viral itu nggak harus mahal.
Oke, kita beralih ke yang manis-manis yuk. Ada konsep baru yang seru banget di Jogja, namanya Dessert to Go. Ini tuh inspirasinya dari convenience store di Jepang, jadi kita bisa beli dessert cantik dengan cepat buat dimakan sambil jalan-jalan. Contohnya kayak di Bloomery Joy Mart. Praktis, cepat, dan enak. Pernah nggak sih pengen ngerasain suasana Jepang tapi nggak perlu terbang ke sana? Nah, di Jogja ada satu tempat yang bisa bawa kamu langsung ke suasana Kyoto yang tenang dan otentik. Selamat datang di Milk and Matcha Palagan. Ini Japanese matcha bar pertama di Jogja loh. Begitu kamu masuk, interiornya yang minimalis langsung bikin berasa lagi di Jepang. Buat para pecinta matcha, ini sih surga banget. Ada puluhan varian minuman dari creamy oat matcha sampai pistachio nati matcha yang unik. Wajib coba pokoknya. Petualangan kuliner kita hampir selesai, tapi tentu belum lengkap dong kalau nggak bawa pulang oleh-oleh. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah, gimana caranya bawa rasa Jogja ini pulang ke rumah tanpa khawatir basi di perjalanan? Ini nih, masalah klasik para pemudik. Pengen bawa oleh-oleh khas tapi takut gak awet sampai tujuan. Tenang, kita udah siapin daftar oleh-oleh yang terbukti tangguh buat perjalanan jauh sekalipun. Yuk, kita lihat tabel panduan ini. Kuncinya itu, milih jenis yang tepat. Mau bawa bakpia, pilih yang versi kering. Itu bisa tahan sampai 10 hari. Mau bawa pulang gudeg, pilih yang kemasan kaleng, dijamin aman berbulan-bulan. Kalau camilan, ada Yangko yang kenyal dan tahan sampai sebulan, atau Ampiang yang manis gurih dan awetnya juga berbulan-bulan. Jadi, nggak ada lagi alasan buat nggak bawa pulang kenangan rasa dari Jogja ya. Jadi, setelah lihat semua pilihan yang bikin ngiler tadi, mulai dari sarapan di tengah sawah, makan malam ala Sultan, sampai jajanan viral dan oleh-oleh anti basi, sekarang giliran saya yang nanya ke kamu, mana yang paling bikin kamu gak sabar dan bakal langsung masuk ke daftar wajib kunjung pas libur lebaran di Jogja nanti. Selamat merencanakan petualangan kuliner kamu ya.